Shalom saudara. Selamat tahun baru saudara. Saya bersyukur hari ini di tahun 2020 boleh bersama-sama kembali dengan saudara di gereja ini. Apa kabarnya saudara? Haleluya, luar biasa. Saudara, kita telah meninggalkan tahun 2019. Jika saudara menyimak perjalanan kehidupan di sepanjang tahun 2019, ada begitu banyak kejadian demi kejadian. Dari Januari sampai dengan Desember, mungkin di awal tahun ini juga banyak kejadian. Ya perampokan, ya kemarin ada banjir, ada orang yang bunuh diri, dan lain sebagainya saudara. Dan memasuki tahun yang baru, tahun 2020, sudah terpikirkan ada planning apa yang hendak saudara capai di tahun yang baru ini saudara? Mungkin saudara berpikir, tiap tahun pasti membuat planning. Mungkin saudara berpikir seperti itu, membuat planning lagi, namun tidak satu pun terpenuhi saudara. Sudah nggak saudara membuat planning tahun ini? Sudah ya? Mungkin ada banyak yang belum. Sering kita bersemangat membuat planning di awal tahun, semangat. Namun kemudian macet di pertengahan jalan. Mungkin di bulan Januari ini, di awal-awal Januari ini mungkin kita semangat membuat catatan-catatan. Tetapi mungkin nanti di bulan Februari, di bulan Maret, apalagi di bulan pertengahan tahun, udah kendor semangatnya. Itu biasa saudara. Coba saudara buat catatan-catatan hal yang baru di tahun ini di setiap kehidupan saudara. Saya percaya ketika saudara melakukan hal ini, saudara akan menjadi orang yang jauh lebih baik dan punya goal yang lebih baik di sepanjang tahun yang baru ini saudara. Coba saudara lakukan. Nah, berbicara mengenai planning di tahun yang baru, kita seringkali membuat planning itu secara jasmania saudara. Seperti apa misalnya saudara? Di tahun 2020 ini apa yang saudara, yang ada di benak saudara? Mungkin, aku ingin sukses. Benar nggak? Aku ingin dapat duit yang banyak di tahun 2020 ini. Aku ingin jalan-jalan ke luar negeri. Aku ingin mendapat pasangan hidup yang lebih baik, ingin mempunyai jabatan, ingin menjadi melayani Tuhan dengan semangat lagi di tahun ini, dan lain sebagainya saudara. Tapi pernah dengan planning yang terkait dengan kekekalan, saudara pernah berpikir nggak? Planning saudara di tahun yang baru ini pernah nggak yang berkaitan dengan sebuah kekekalan, dengan iman saudara? Pernah nggak terpikirkan hal ini? Saya rasa nggak banyak orang yang memikirkan hal ini. Selalu yang dipikirkan itu jasmania saja saudara. Nah saudaraku yang terkasih, hari-hari ini di hari yang keberapa ini? Ini hari yang keempat di tahun yang baru. Pastikan saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan saudara. Saudara tanya kepada Bapak Yahweh, sifat-sifat apa yang Bapak Yahweh tidak suka bagi kehidupan saudara? Sifat apa yang saudara perlu saudara perhatikan yang Bapak Yahweh itu nggak suka dengan sifat saudara? Coba kita buka Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Namun apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Hamasya. Bahkan lebih lagi, aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasya Yesua Tuhanku, yang karena dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku boleh mendapatkan Hamasya. Nah saudaraku yang terkasih, saya di akhir tahun Desember kemarin 2019, saya setiap akhir tahun itu selalu saya duduk
di bawah perenungan, di bawah kaki Tuhan, saudara. Dan sebuah contoh, saudara, yang saya dapat, saya kalau misalnya Pak Tony, Ibu Esther, Tirta sering nginap di rumah saya. Mungkin Pak Tony belum pernah masuk ke kamar saya. Ibu Esther, Tirta, Sinda sudah masuk ke kamar saya. Saya punya lemari baju itu penuh dengan baju-baju. Satu lemari lagi penuh dengan pernik-pernik saya. Satu lagi penuh dengan berbagai macam tas-tas, saudara. Saya tata dengan rapi, saudara. Yang sebenarnya lemari-lemari itu sebenarnya sudah lama, sudah usang. Baju-baju yang ada di lemari saya itu, saya hampir tidak pernah memberi baju-baju saya ke orang lain, saudara. Jadi banyak sekali baju-baju di lemari saya itu udah nggak kepake, tapi masih saya simpan, saudara. Masih saya simpan. Nah, Tuhan suruh untuk mengeluarkan baju-baju lama yang nggak dipakai lagi, saudara. Dan baju-baju yang lama itu diganti dengan hal-hal yang baru. Itu yang saya dapatkan dari perenungan saya di saat akhir tahun, saudara. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, di situ tadi dikatakan apa? Menganggapnya sebagai sampah. Menganggapnya sebagai sampah. Nah, kata sampah dalam ayat ini berarti itu apa sampah itu, saudara? Sampah itu apa? Sampah itu sesuatu yang gak berharga, benar gak? Sesuatu mungkin kalau kata kasarnya itu kotoran, saudara, kotoran. Resolusi Paulus, aku ingin lebih mengenal Hamasya itu lebih baik lagi, di ayat tersebut, saudara. Berapa lamakah saudara menjadi seorang Kristen, saudara? Pergi ke gereja setiap Sabtu Minggu rajin, itu tidak menjamin bahwa kita seorang percaya atau kita sebagai pengikut Hamasya, saudara. Walaupun mungkin saudara rajin ke gereja, tapi belum tentu saudara percaya dan sebagai pengikut Hamasya, saudara. Seperti contoh lemari tadi, saudara. Saya melihat banyak orang, mungkin lemari-lemari di rumah saudara, mungkin begitu banyak sekali hal-hal yang lama yang sudah tidak dipakai tapi masih saudara simpan, dan akhirnya barang yang nggak kepake disimpan, akhirnya akan apa, saudara? Akan rusak, saudara, akan rusak. Tempat yang sudah penuh kalau dibuang, kemudian kita rapikan kembali, diganti dengan hal-hal yang baru, itu pasti lemari kita akan longgar dan akan cukup, saudara. Dan yang Tuhan bilang begini, saudara, saatnya saudara itu percaya bahwa Tuhan akan memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Tahun ini tahun yang baru. Tuhan ingin sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kita masuk bukan lagi untuk tahun yang baru, saudara, tapi supaya kita mengalami lompatan-lompatan dari Bapak Yahweh, terobosan-terobosan yang baru dari Bapak Yahweh, saudara. Kita masuk di tahun 2020. Maka saya percaya biarlah pesan ini bisa juga memberkati saudara yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Untuk itu, saudara, yuk kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul berkat yang baru dari Bapak Yahweh. Mungkin ini bukan sebuah bukan sebuah khotbah, tetapi ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari perenungan akhir tahun Desember kemarin, saudara. Kita buka Matius 6. Matius 6 ayat 33. Mungkin ayat ini sudah sangat hafal. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, banyak orang Kristen menyimpan perbendaharaan yang lama. Yaitu seperti apa? Kita sebagai orang Kristen, tetapi kita menyimpan pembendaharaan yang lama, saudara. Misalnya, saudara, sifat yang lama, karakter yang lama, kesombongan,
kepahitan, kemarahan, dendam, sakit hati, hidup tidak dalam kekudusan dan lain sebagainya, saudara. Semua itu bisa menjadi penghambat bagi berkat kita, saudara. Itu harus kita lepaskan, saudara. Kita sekarang sudah tahun baru, saudara, tahun 2020, tahun 2019 sudah masa lalu, saudara. Jadi lepaskan yang kemarin-kemarin, saudara. Buang muatan-muatan yang tidak perlu, saudara. Buang muatan-muatan yang sudah usang dan ganti dengan hal-hal yang baru, saudara. Masuk ke dalam dimensi yang baru, masuk dalam dimensi Bapak Yahweh, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 9 ayat yang ke-17, di situ dikatakan apa? Tidak pula mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk, dan jika tidak, kirbat itu meletus dan anggurnya tertumpah keluar dan kirbat itu hancur. Tetapi mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang baru, dan kedua-duanya terpelihara. Nah, saudaraku yang terkasih, tahun yang baru ini, tahun 2020 ini adalah tahun yang benar-benar baru. Kita baru memasuki tahun yang baru, hari yang keempat. Tuhan memulai semuanya itu baru. Saya melihat orang-orang yang benar-benar, mereka yang mau mempersiapkan dirinya dan meninggalkan sesuatu yang lama. Tahun 2020 ini adalah waktu di mana Bapak Yahweh itu membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, dan tidak melihat hal-hal yang sudah berlalu, saudara. Yang lama biarlah berlalu, saudara. Ini merupakan sesuatu yang baru yang akan mempersiapkan orang yang lama dengan orang yang baru untuk bertanding, saudara. Orang yang masih mengingat-ingat tahun yang sudah lampau dengan orang yang baru menuju ke depan, itu sama-sama bertanding, saudara. Bertanding dalam hal apa, saudara? Bertanding dalam hal iman, saudara. Bapak Yahweh sudah mencurahkan anggur yang baru yang terbaik buat kita. Anggur baru yang akan memberikan kita kapasitas maksimal di dalam kehidupan kita, saudara. Pekerjaan yang luar biasa, pelayanan kita yang luar biasa, saudara. Jika kita tidak mempersiapkan hati kita untuk menerima anggur yang tercurah daripada Bapak Yahweh, kita bisa kehilangan begitu banyak berkat daripada Bapak Yahweh, saudara. Jadi harus camkan, saudara. Akibatnya berkat yang akan terbuang sia-sia di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi jangan sampai di tahun yang baru ini berkat daripada Bapak Yahweh itu terbuang dengan percuma, saudara. Tidak sampai kepada kita, saudara. Jika kita tidak menjaga hati kita dengan baik, kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan iri hati, kita tidak menjaga kekudusan, kita tidak akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh dengan maksimal, saudara. Jangan harap, saudara. Semua ini hanya saudara dan Bapak Yahweh yang tahu. Sehingga firman Tuhan katakan apa, saudara? Coba kita baca Matius 19 ayat yang ke-30. Matius 19 ayat yang ke-30, di situ dikatakan apa? Dan banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir yang pertama. Saya percaya Bapak Yahweh akan membawa setiap kita masuk dalam dimensi yang lebih tinggi di tahun 2020 ini, saudara. Makanya buang semua hal-hal yang lama, saudara. Coba mumpung ini masih di awal tahun, di hari yang keempat, saudara periksa hati saudara. Periksa hati saudara dalam minggu-minggu ini, saudara. Kalau Tuhan ingatkan ada muatan-muatan yang tidak benar secara spirit, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau buang segala permasalahan yang sudah lama, supaya aku bisa masuk dan punya hal-hal yang baru daripada Tuhan. Itu loh, saudara. Mumpung ini masih minggu-minggu pertama di awal tahun, saudara. Coba nanti ketika saudara pulang ke rumah, luangkan waktu
2-3 jam aja duduk di bawah kaki Tuhan, saudara. Renungkan apa yang sudah terjadi di belakang, dan saudara ubah di dalam tahun yang baru ini, saudara. Kalau masih ada akar pahit, kalau masih ada kebencian, masih ada iri, minta pengampunan daripada Bapak Yahweh. Kalau perlu samperin orang yang menyakitkan hati saudara, saudara ulurkan tangan, minta maaf, saudara. Amsal 4 ayat 23 di situ dikatakan apa, saudara? Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Jadi dari hati kita ini akan terpancar kehidupan kita, saudara. Jadi hari ini waktunya saudara untuk minta Tuhan menyelidiki hati kita, saudara, dan menunjukkan sesuatu yang mungkin di hati saudara yang paling dalam masih ada sesuatu yang tersembunyi yang belum saudara lepaskan, saudara. Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan, saudara. Kalau saudara mau menerima revolusi dari Tuhan, tapi hati saudara masih penuh dengan kepahitan, masih penuh dengan kedengkian, itu namanya bocor, saudara. Bocor, saudara. Saudara harus tambal itu bocor, saudara itu. Saya banyak belajar tentang hati saya sendiri, saudara. Ketika hati saya bergejolak dulu, saudara, tapi saya mau belajar menjaga hati saya, saudara. Karena hati ini adalah sumber dari segala kehidupan, saudara. Di tahun 2020 ini, saudara, biarlah menjadi 1 tahun perkenanan Bapak Yahweh yang tidak biasanya di dalam kehidupan kita, saudara. Minta perkenanan Bapak Yahweh sepanjang tahun ini, saudara. Sekalipun ada masalah, mungkin masalah keuangan kita yang belum terselesaikan, mungkin musuh masih menghadang kita, tapi ketika hati kita bersih di hadapan Bapak Yahweh, ketika saudara memilih untuk mengampuni orang yang menyakiti hati saudara, maka saudara sedang memastikan hati saudara itu benar-benar bersih di hadapan Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Coba kita buka Mazmur 24, saudara. Mazmur 24 ayat 3-5. Di situ dikatakan apa? Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh, dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim, sumber keselamatannya. Jadi saudaraku yang terkasih, jika hari ini Tuhan ingatkan saudara punya kekotoran di tangan saudara karena saudara menjalankan misalnya sesuatu dengan cara yang licik, biarlah Bapak Yahweh menyelidiki hati saudara dan membereskannya, saudara. Jadi minggu ini, saudara, nanti ketika saudara pulang, saudara duduk manis di bawah kaki Tuhan. Apa yang mau Tuhan kerjakan di bagi kehidupan saudara di tahun yang baru ini, saudara. Hari ini saya mengatakan kepada saudara pesan yang sangat penting untuk tahun 2020 ini, saudara. Mungkin jika saudara hari ini diingatkan Tuhan, saudara ini kadang kita ini suka hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Kita seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkata kepada saudara untuk menjadi berkat, untuk memberkati, saudara kadang masih hitung-hitungan, saudara. Bereskan loh, saudara. Di tahun 2020 ini, saudara bereskan itu semua kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan, saudara. Ada orang ya, saudara, ketika dia mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan, misalnya 10 juta. Kalau 10 juta per 10-nya berapa? 100.000 ya. 10 juta 1 juta. 1 juta. Ketika itu orang ini berkata, aduh gede banget ya, gede banget gitu loh. Nggak jadi tuh memberi persepuluhan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia mengeluarkan duit jauh lebih dari yang harusnya diberikan untuk Tuhan, saudara. Matius 6 ayat 33 tadi dikatakan apa? Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu, saudara. Apa yang harus saudara lakukan di tahun 2020 ini, saudara?
Yang pertama saudara, buang semua muatan-muatan yang lama. Hal-hal yang lama saudara harus buang. Jangan ingat-ingat lagi. Paling hanya lihat sepintas selalu aja. Jangan terfokus kepada kaca spion terus-menerus saudara. Kalau saudara mengendarai mobil dan melihat kaca spion secara terus-menerus, akan terjadi apa? Tabrakan saudara. Jadi kita sepintas selalu melihat kaca spion. Asal lirik begitu aja saudara. Kita jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, pastikan hati saudara itu bebas dari rasa sakit hati, dari dendam, dari iri hati, dari amarah. Itu harus saudara lepaskan. Kemudian yang ketiga saudara, percayakan masa depan saudara kepada Bapak Yahweh saudara. Kita sudah dimerdekakan oleh Bapak Yahweh saudara. Sehingga Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan apa saudara? Mungkin saudara sudah hafal juga ayat ini. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal saudara. Saudaraku yang terkasih, yang saya lakukan, kebiasaan-kebiasaan orang yang benar-benar ikut Tuhan di awal tahun, saya selalu tanya kepada Bapak Yahweh saudara, Tuhan, saya akan masuk di tahun yang baru. Saya mau untuk memberikan yang terbaik, mengawali 12 bulan ke depan saya nanti. Saya masuk Januari, saya mulai berdoa saudara. Coba kita buka Amsal 3 saudara. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini ayat firman Tuhan yang luar biasa saudara. Saat saya lakukan, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak pernah berdusta saudara. Tapi jangan lakukan karena kita mau melakukan sesuatu karena mau suap Tuhan saudara. Jangan saudara. Tapi saudara lakukan karena kecintaan saudara kepada Tuhan. Kenapa? Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Kita baca Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Luar biasa saudara ayat ini. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara memulai sesuatu yang dimana saudara mungkin tahun yang baru ini saudara mempunyai pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, tahun yang baru seperti ini saudara, saya selalu melakukannya yang namanya memuliakan Tuhan dengan harta saya saudara, dengan hasil pertama dari penghasilan saya saudara, dan saya kembalikan kepada Tuhan. Di mana Tuhan taruh hati saya untuk saya taruh saudara. Ngerti nggak saudara maksudnya? Ketika saudara beribadah di tempat ini, hati saudara sini, saudara berkatilah gereja ini, berkatilah orang-orang yang memerlukan berkat daripada saudara. Setiap orang yang melakukan ini saudara, itu luar biasa sekali saudara. Tapi jangan melakukannya dengan terpaksa saudara. Jangan kemudian saudara hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Kalau hatimu benar-benar bersih, saudara cinta kepada Bapak Yahweh, saudara tahu ini perintah Tuhan, saudara akan gampang melakukannya saudara, tidak dengan paksaan saudara. Di tahun yang baru ini saudara, jika saudara merasakan pimpinan dari Tuhan, saudara melakukan sesuai dengan firman Tuhan ini, muliakan dengan hartamu, dengan penghasilanmu. Saya percaya Bapak Yahweh tidak akan pernah berdusta bagi kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap langkah-langkah kita saudara. Amin saudara. Amin. Saya deklarasikan segala anugerah daripada Bapak Yahweh akan terjadi di dalam kehidupan kita semua mulai hari ini saudara. Saya perkatakan apa yang saya kerjakan, apa yang saudara kerjakan pasti berhasil, asal tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan saudara. Saudara akan alami penuaian-penuaian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara bisa memberkati gereja di mana saudara beribadah dan lain sebagainya. Cuma saya tahu satu hal saudara,
Tuhan mengajarkan kepada saya persepuluhan, saudara. Saya diberikan oleh Tuhan sebuah pengertian waktu saya memberikan hasil yang pertama, saudara. Ketika saya kerja di Raywide dan ketika saya closing rumah, seluruh hasil yang saya dapat, saya nggak ambil satu peser pun, saudara. Karena kan saya belum pernah kerja, baru pertama kali kerja, kemudian closing. Jadi apa yang saya dapat itu adalah buah sulung saya, saudara. Saya taruh semuanya ke dalam rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Enggak lama kemudian saya closing lagi, saudara. Dan saya tetap, karena gereja ini masih membutuhkan banyak biaya, saya taruh lagi semuanya, saya tidak ambil seperak pun, saudara. Itu yang saya lakukan, saudara. Pastikan saudara bisa dipercaya Tuhan dalam hal keuangan, saudara. Jika saudara digerakkan oleh Bapak Yahweh, saudara cinta kepada Bapak Yahweh untuk memberikan persembahan pertama, ini waktunya yang terbaik di tahun 2020 ini, saudara. Contoh, saudara, ketika saudara tahu punya pasangan, kita kan semua sudah menikah, mungkin si idaman mungkin punya pacar. Ketika sekarang kan musim hujan, ketika mungkin si idaman ini tahu pacarnya kehujanan, apa yang idaman lakukan? Idaman punya payung, apa yang pasangannya lakukan? Mungkin idaman karena saking cintanya kepada pacarnya, idaman memberikan payung kepada pacarnya, saudara. Idaman gak peduli mau kehujanan mau enggak, karena saking cintanya kepada pacarnya, dia serahkan payungnya agar pacarnya tidak kehujanan, saudara. Itu juga kita terhadap Tuhan, saudara. Kecintaan kita kepada Tuhan, saudara. Ulangan 8 ayat 18. Kalau Tuhan mau buka berkat untuk saudara, Tuhan tidak akan pernah permisi kepada kita. Ketika Tuhan mau memberkati kehidupan kita, Tuhan gak permisi dulu ketok-ketok pintu. Ibu Teli, aku mau memberkatin Ibu Teli. Enggak begitu, saudara. Tanpa permisi Bapak Yahweh bisa memberkati kehidupan kita. Karena kalau Tuhan tahu bagaimana sikap kita untuk kita dipercaya, untuk kita menerima kepercayaan daripada Bapak Yahweh, saudara. Coba kita buka Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, di situ dikatakan apa? Namun engkau harus mengingat Yahweh Elohimu, karena dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, sehingga dia meneguhkan perjanjian yang dia telah bersumpah kepada leluhurmu seperti hari ini. Kemudian kita naik ke atas ayat 17. Lalu engkau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang menjadikan kekayaan ini milikku, menjadi milikku. Luar biasa banget, saudara. Jadi saudara, saya mau bilang satu hal, firman Tuhan ini ya dan amin, saudara. Kalau saudara hari ini diberkati sampai levelmu lebih besar, jika saudara mencuri kemuliaan Bapak Yahweh, saudara akan jatuh, karena saudara tidak memuliakan Bapak Yahweh. Jadi di tahun yang baru ini saudara harus menjaga hati saudara dan tindak lanjut saudara. Tapi jika saudara diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk menerima kekayaan yang levelnya lebih tinggi, Tuhan tahu kalau saudara itu mampu. Tuhan mampu mempercayakan berkat-berkat itu kepada kita, saudara. Tujuan Bapak Yahweh bukan memperkaya diri kita, saudara, tetapi supaya kerajaan Tuhan, kerajaan Bapak Yahweh itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Entah saudara melakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara, entah saudara untuk melakukan untuk gereja, untuk yayasan-yayasan, untuk hamba-hamba Tuhan, memberikan donasi untuk setiap bulannya secara teratur. Itu tujuannya Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita, saudara.
Karena ketika kita diberkati bukan untuk diri sendiri, saudara. Ketika kita menerima berkat yang berlimpah ruah bukan untuk kita sendiri, tetapi kita harus menyalurkan berkat-berkat kita itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita juga, sehingga kita menjadi pengurusnya Bapak Yahweh, menjadi pengurusnya Bapak Yahweh, karena kita dipercaya oleh Bapak Yahweh, saudara. Nah, saudara, hari ini pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Dan biarlah Ruach HaKodesh bicara dalam hati saudara. Ketika saudara punya ketaatan kepada Tuhan, ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan memberikan apapun yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Amin, saudara. Saudara, hari ini saya akan berdoa buat saudara. Untuk saudara di tahun 2020 ini, bukan kita biasanya kalau akhir tahun itu menyambut tahun baru itu biasanya kita ngapain? Yang dijual di jalan-jalan itu apa? Trompet. Itu bukan hanya bukan hanya kita tiup trompet aja, saudara. Bukan hanya kita kemudian kita jam berapa, jam 24, jam 00 kita pelukan satu dengan lain, kemudian kita mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru, kemudian kita salam-salaman. Bukan itu, saudara. Bukan itu, saudara. Tetapi lebih daripada itu, saudara, bagaimana saudara mempersiapkan diri kita di tahun 2020 dengan planningnya daripada Bapak Yahweh, saudara. Kebanyakan orang yang kalau menyambut tahun baru ya begitu, tiup trompet, sudah jam 24, salam-salaman, peluk-pelukan, kemudian apa? Petasan. Itu bukan itu, saudara. Di awal tahun ini, saudara, adalah waktu yang terbaik untuk kita memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh, saudara. Kita bisa mengenal Yesua dengan menghabiskan waktu. Ketika kita cinta kepada Bapak Yahweh, kita menghabiskan waktu dengan firman-Nya, saudara. Berbicara kepada Bapak Yahweh setiap saat melalui doa-doa kita dan pembacaan firman Tuhan, saudara. Saya punya grup yang tadi Bu Apri katakan. Saya punya grup reading Holy Bible. Satu hari 2 pasal, dan kemarin kita jalan-jalan ke Bandung dengan gratis. Apa bayar, Bu Apri? Gratis, saudara. Karena kita rajin baca kitab suci, kita dikasih gift untuk jalan-jalan ke Bandung dengan gratis, saudara. Jika kita mengenal Bapak Yahweh dengan baik, hal yang harus kita lakukan adalah kita berada dalam firman-Nya setiap hari. Bukan hanya sekedar kita membaca ayat-ayat, tetapi ketika kita membaca ayat-ayat, kita merenungkan ayat-ayat tersebut, menjadikan ayat-ayat tersebut, firman Tuhan itu sebagai bagian dari kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, pesan saya di tahun 2020 ini, di tahun yang baru, hari yang keempat ini, saudara, coba saudara renungkan kehidupan saudara di bawah kaki Tuhan. Catat, saudara, apa yang sudah saudara lakukan. Kalau saudara pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah kepada teman-teman saudara, minta ampun, minta maaf. Kalau perlu samperin orang itu, maafkan saya, gitu loh, saudara. Kemudian saudara buat catatan apa yang saudara harus kerjakan untuk sepanjang tahun ini, saudara. Kemudian saudara doakan setiap hari apa yang sudah saudara catat itu, saudara. Saya percaya berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Amin, firman Tuhan. Mari saudara saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan tadi nyanyian apa? Kita ada sebagaimana kita ada. Oleh karena kemurahan Yesua, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesua, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesua, ku
mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesua, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesua, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali-kali oleh karena kemurahan Yesua, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesua, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Yesua, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. sembah Kau Yesua, Sembah Kau Yesua, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Yesua, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri yang mencurahkan berkat-Mu yang tidak terbatas di setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini ya Bapa.
Kami mau belajar taat ya Bapa. Beri kami roh ketaatan ya Bapa. Beri kami roh kesetiaan untuk kami bisa menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun 2020 ini ya Bapa. Kami telah melewati tahun 2019 ini ya Bapa. Kami telah melewati masa-masa kesesakan kami ya Bapa. Kami mungkin mengalami penghinaan dan orang-orang yang jahat kepada kami ya Bapa. Tetapi Engkau terus membela kami ya Bapa. Untuk itu kami mengucap syukur untuk tahun yang baru ini ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, 7 roh Yahweh ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Roh Yahweh bangkit menjadi yang berkuasa untuk disembah oleh segala bangsa di muka bumi ini ya Bapa. Roh hikmat, kebijaksanaan dan akal budi untuk dapat memimpin bangsa kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Roh pengertian, roh nasihat, roh kepekaan untuk berdiri di atas kebenaran. Terima kasih Bapa. Dan roh pengenalan akan Bapa Yahweh, roh takut akan Bapak Yahweh yang selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, 7 roh Bapak Yahweh memenuhi setiap kehidupan kami ya Bapak. Todaraba ya Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta ya Bapak. Tuhan yang mengubah hati anak-anak yang percaya kepadamu ya Bapak. Engkau bisa melepaskan segala kepahitan ya Bapak. Engkau akan melempar iri hati di dalam hati kami ya Bapak. Segala kebencian akan kami buang ya Bapak. Akan kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Berkati ya Bapak akan kehidupan kami di sepanjang tahun 2020 ini ya Bapak. Kami tidak akan pernah kekurangan ya Bapak. Buka tingkap-tingkap langit-Mu terbuka di dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan segala belalang pelahap, belalang pengirik yang ingin menghancurkan berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami, kami jaring, kami bakar di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Dan biarlah di tahun 2020 ini Tuhan Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh untuk kehidupan kami ini ya Bapak. Semua karena Engkau ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Amin. Dahsyat.